Ketika Denny Siregar pilih Ganjar Pranowo, plus anggap RK dan SU terlalu genit. Denny Siregar sudah bersuara dan mengarah telunjuknya pada Ganjar Pranowo. Ini bisa ditangkap secara jelas dari tayangannya di Cokro TV. Bagi Denny, di antara sahabat pilihan yang saat ini nama mereka beredar di banyak survei, hanya Ganjar Pranowo yang dianggapnya paling pas meneruskan kepemimpinan Jokowi sebagai RI 1 pada 2024 nanti. Indonesia butuh penerus Jokowi, bukan sekedar pengganti Jokowi. Begitu pesan yang disuarakan Denny Siregar. Memilih penerus itu beda sama pengganti. Kalau sekedar pengganti terus nanti salah pilih, maka bisa-bisa proyek besar IKN akan dibuat proyek mangkrak seperti bangunan Hambalang era SBY. Menariknya pada tayangan yang sama Denny Siregar menyatakan bahwa Prabowo sudah terlalu tua buat dipilih untuk memimpin negeri. Mungkin kondisinya beda jika bicara soal Pilpres 2014 silam. Meski kita khawatir juga bahwa Prabowo akan mudah disetir tim sesnya, kayak yang terjadi pada 2 edisi Pilpres terakhir. Bagaimana dengan Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil yang disebut masih punya kemungkinan buat maju pada 2024 nanti? Nah, dua sosok yang terbilang masih cukup muda ini malah dianggap terlalu genit dalam pentas politik nasional, sehingga Denny Siregar juga dengan tegas menolak mendukung mereka. Tafsiran genit bisa beragam sih, tapi memilik definisi dari KBBI, kata genit diartikan bergaya-gaya atau tingkah lakunya banyak tingkahnya. Sekali lagi, ini sekedar tafsiran bebas. Silakan bisa menilai sendiri segenit apa kira-kira sosok RK dan SU dalam konteks politik nasional. Namun melihat munculnya SU pada last minutes pada Pilpres 2019 lalu, definisi KBBI di atas juga mungkin ada benarnya. Apalagi kalau kita lihat perform SU selama menjadi calon Wagub DKI Jakarta, sampai beneran jadi Wagub DKI Jakarta hingga kini menjadi Menteri Jokowi. Rasanya masih ada kegenitan yang SU tunjukkan, alias masih banyak gaya. Hal yang mirip juga saya lihat dari diri RK, yang sampai hari ini masih menjadi salah satu sosok media darling, meski hanya di tingkat provinsi dan seputaran Jawa Barat saja. Sambil tetap menanti fluktuasi elektabilitas nama tokoh setidaknya setahun ke depan, kita rasanya tidak akan disuguhkan nama baru, lain nama-nama yang sejak akhir 2021 sering muncul dan menghiasi hasil survei. Meski lantas hasilnya terbagi 3 bagian besar, antara papan bawah, papan tengah, dan papan atas, tapi sepertinya untuk 3 besar masih belum akan berubah. Kecuali Anies mendadak dinyatakan bersalah dan mengenakan rompi oranye, atau mendadak Nasdem meralat dukungannya. Terus soal sosok SU dan RK yang disebut terlalu genit tadi tampaknya masih sukar bersaing untuk mendapat tiket dan bertarung pada Pilpres 2024 nanti. Akhirnya saya cenderung berada satu barisan dengan pilihan Bung Denny yang sudah menentukan pilihan yang tinggal tunggu waktu buat membuktikan apakah nanti PDIP akan mengusung Ganjar atau sosok lainnya. Pokoknya untuk saat ini yen ora Ganjar ora milih, jarji jarbeh Ganjar siji Ganjar kabeh. Begitulah kura-kura. Ketika Denny Siregar pilih Ganjar Pranowo, plus anggap RK dan SU terlalu genit. Denny Siregar sudah bersuara dan mengarah telunjuknya pada Ganjar Pranowo. Ini bisa ditangkap secara jelas dari tayangannya di Cokro TV. Bagi Denny, di antara sahabat pilihan yang saat ini nama mereka beredar di banyak survei, hanya Ganjar Pranowo yang dianggapnya paling pas meneruskan kepemimpinan Jokowi sebagai RI 1 pada 2024 nanti.
Indonesia butuh penerus Jokowi, bukan sekedar pengganti Jokowi. Begitu pesan yang disuarakan Denny Siregar. Memilih penerus itu beda sama pengganti. Kalau sekedar pengganti terus nanti salah pilih, maka bisa-bisa proyek besar IKN akan dibuat proyek mangkrak seperti bangunan Hambalang era SBY. Menariknya pada tayangan yang sama Denny Siregar menyatakan bahwa Prabowo sudah terlalu tua buat dipilih untuk memimpin negeri. Mungkin kondisinya beda jika bicara soal Pilpres 2014 silam. Meski kita khawatir juga bahwa Prabowo akan mudah disetir tim sesnya, kayak yang terjadi pada 2 edisi Pilpres terakhir. Bagaimana dengan Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil yang disebut masih punya kemungkinan buat maju pada 2024 nanti? Nah, 2 sosok yang terbilang masih cukup muda ini malah dianggap terlalu genit dalam pentas politik nasional, sehingga Denny Siregar juga dengan tegas menolak mendukung mereka. Tafsiran genit bisa beragam sih, tapi memilik definisi dari KBBI, kata genit diartikan bergaya-gaya atau tingkah lakunya banyak tingkahnya. Sekali lagi, ini sekedar tafsiran bebas. Silakan bisa menilai sendiri segenit apa kira-kira sosok RK dan SU dalam konteks politik nasional. Namun melihat munculnya SU pada last minutes pada Pilpres 2019 lalu, definisi KBBI di atas juga mungkin ada benarnya. Apalagi kalau kita lihat perform SU selama menjadi calon Wagub DKI Jakarta, sampai beneran jadi Wagub DKI Jakarta hingga kini menjadi Menteri Jokowi. Rasanya masih ada kegenitan yang SU tunjukkan, alias masih banyak gaya. Hal yang mirip juga saya lihat dari diri RK, yang sampai hari ini masih menjadi salah satu sosok media darling, meski hanya di tingkat provinsi dan seputaran Jawa Barat saja. Sambil tetap menanti fluktuasi elektabilitas nama tokoh setidaknya setahun ke depan, kita rasanya tidak akan disuguhkan nama baru, lain nama-nama yang sejak akhir 2021 sering muncul dan menghiasi hasil survei. Meski lantas hasilnya terbagi 3 bagian besar, antara papan bawah, papan tengah, dan papan atas, tapi sepertinya untuk 3 besar masih belum akan berubah. Kecuali Anies mendadak dinyatakan bersalah dan mengenakan rompi oranye, atau mendadak Nasdem meralat dukungannya. Terus soal sosok SU dan RK yang disebut terlalu genit tadi tampaknya masih sukar bersaing untuk mendapat tiket dan bertarung pada Pilpres 2024 nanti. Akhirnya saya cenderung berada satu barisan dengan pilihan Bung Denny, yang sudah menentukan pilihan yang tinggal tunggu waktu buat membuktikan apakah nanti PDIP akan mengusung Ganjar atau sosok lainnya. Pokoknya untuk saat ini, yen ora Ganjar ora milih, Jarji, Jarbeh, Ganjar siji Ganjar kabeh. Begitulah kura-kura.